Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Ya, puji syukur pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan yaitu on the job learning praktik baik 7 jurus BK yang on the job tersebut merupakan persyaratan atau langkah terakhir ketika akan menjadi FASDA atau calon FASDA, yaitu fasilitator daerah untuk guru BK. Kami hormati Ibu tim Monef dari BGTK, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang kami hormati teman-teman, dan terima kasih atas supportnya, kerjasamanya, bantuannya. Jazakumullah khairan katsiran, mudah-mudahan Allah lah yang akan membalas. Jadi kan nanti yaitu akan berbagi praktik baik, yaitu praktik baiknya yaitu jurus BK. Jadi selama ini kami pelatihan selama kurang lebih 5 hari tersebut itu ya ibaratkan dipadukan lah. Jadi pulang membawa 7 jurus. Jadi pulang membawa 7 jurus, kemudian kita praktik baik, kita analisa terhadap siswa tersebut itu 2 jurus. Kemudian untuk ini nanti dari pengarahan daripada Pasnas yaitu 2 jurus. Awali on the job learning, marilah kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu membawa berkah dan kebaikan untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih. Kemudian untuk jumlah siswa dari itu mulai pendidikan, jadi jumlah kita yaitu 29. Kemudian untuk mohon maaf beliau Bapak Kepala Sekolah tidak ada di tengah-tengah kita, minta tolong untuk absen. Iya Bapak Ibu, selama saya pelatihan tersebut yaitu mendapatkan 7 jurus untuk diterapkan dan dibagikan kepada teman-teman, dan mudah-mudahan kalau memang istilahnya bisa lulus itu menjadi tim fasilitator daerah Sulawesi Tengah yaitu guru BK. Jadi 7 jurus tersebut yang pertama yaitu kenali potensi. Dalam kenali potensi, sebentar ini nanti kita juga akan sampaikan yaitu tentang kenali potensi. Oleh karena itu tidak saya bahas dulu. Kemudian yang kedua yaitu kelola emosi. Dalam kelola emosi tersebut yaitu pembelajaran sosial emosional atau SEL. Inti daripada kelola emosi, jadi supaya anak-anak kita semuanya tahu peta emosi yang ada dalam diri kita. Jadi peta emosi, jadi bahasanya di dalam diri kita tersebut sebetulnya kalau dikelompokkan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 peta emosi. Dan peta emosi tersebut untuk kita itu bisa berubah sewaktu-waktu. Mungkin beliau ibu dari BGTK pas ketika mau berangkat, saya yakin di dalam sana peta emosi pasti senang, happy. Tapi setelah melalui perjalanan panjang, mungkin ada membosankan di situ. Kemudian ketika terjebak di sawit-sawit yang sangat gelap, kemudian tidak tahu mau kemana, di sana muncullah emosi yang di sana ada sedih, di sana ada rasa ketakutan karena tidak tahu mau kemana, kemudian posisi gelap. Nah, kemudian setelah sampai, saya yakin semuanya pasti merasa bahagia. Itu adalah peta emosi dalam perjalanan ibu dari BGTK, insya Allah mungkin begitu. Nah, oleh karena itu nanti kita sebagai guru, jadi dalam kelola emosi tersebut itu, sehingga ketika kita ada emosi, seharusnya kita kendalikan dengan emosi tengah kita, limbik tadi, sehingga bisa yaitu bergerak ke arah logika, sehingga apa yang kita perbuat kita dapat pertanggungjawabkan. Ya Bapak Ibu, kemudian yang jurus ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi. Jadi
Kenapa harus tumbuhkan resiliensi terhadap anak didik kita? Karena anak didik kita hidup dalam keadaan suasana rumah sosial yang berbeda, kemudian di rumah juga berbeda, sehingga pasti di antara kita, jangankan anak-anak, pasti di antara kita pasti terkena suatu masalah yang mungkin berat. Jadi ketika berat itu akan kemana? Apakah dia mengambil emosinya ke arah mungkin marah yang berlebihan, ketakutan yang berlebihan, atau bahkan trauma? Oleh karena itu perlu kita tumbuhkan yaitu resiliensi, daya letting, yang artinya yaitu supaya apa yang kita ambil langkah dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu daya jaga konsistensi, bahwasanya anak-anak kita yang biasa melanggar tersebut itu di sana ada dua teori. Jadi kita arahkan mereka dengan kekerasan, intimidasi dan lain sebagainya, dan bisa kita arahkan yaitu melalui penumbuhan kebiasaan berkesadaran. Kalau yang kita ambil dengan intimidasi, menakut-nakuti, saya keluar kamu dari sini kalau tidak mau aktif, itu ada waktunya mereka sadar. Mereka sadar ada waktunya, tetapi ketika waktu tersebut habis maka dia akan kembali. Yang sebaiknya bagaimana? Kita tumbuhkan yaitu kebiasaan berkesadaran sehingga mereka bisa sadar kemudian mengulang hal-hal yang baik. Ya, kemudian lanjut ke kelima yaitu jalin koneksi. Jadi kita antara guru dengan siswa diharapkan jalin koneksi. Apa itu jalin koneksi? Kita jalin hubungan. Ketika kita berbicara harus punya gaya bertanya, kemudian gaya menjawab, kemudian analisisnya, kemudian ambil kesimpulan. Karena setiap cerita anak itu pasti ada pesan yang disampaikan. Kira-kira pesannya apa? Jangan sampai kita salah di situ. Ada jalin koneksi, komunikasi kita berdasarkan yaitu empati, perasaan. Jadi ada menyambung timbal balik karena ada perasaan. Ketika ada perasaan seakan-akan kita menjadi dia. Setelah kita masuk baru kita arahkan. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu bangun kolaborasi yang akan kita sampaikan sebentar. Kemudian yang ketujuh yaitu menata situasi. Dalam menata situasi diharapkan yaitu warga SMA Negeri 1 Pakava kita harus menjadi satu pandangan, satu pikiran, sehingga di sana ada tantangan, hambatan tersebut bisa kita laksanakan, bisa kita atasi, sehingga yang tercapai yaitu lingkungan belajar yang aman dari tantangan dan lain sebagainya, kemudian nyaman, kemudian menggembirakan. Karena kalau tidak ada rasa itu, walaupun kita mengajar dengan sampai jungkir balik, anak-anak kita tidak akan bisa untuk menyerap apa yang telah kita sampaikan. Jadi itu adalah sekilas tentang 7 jurus BK. Kemudian kita masuk ke dalam jurus yang pertama, ya, untuk kenali potensi. Jadi dalam kenali potensi tersebut kita asesmen untuk siswa yang arahnya kepada bakat dan minat. Kemudian tujuannya daripada pembelajaran kita yaitu ada di sini, yaitu guru BK dan guru non BK mampu membantu murid untuk mengeksplorasi potensi, minat, bakat melalui teknik asesmen pendidikan. Jadi kita lakukan asesmen dulu, setelah itu kita tahu potensi, setelah kita potensi bakat minatnya apa, baru kita arahkan. Ya, jadi Bapak Ibu bisa dibuka semua HP-nya. Kita coba asesmen pakai Aku Pintar. Ya, Aku Pintar di situ dibuka.
Ya, linknya ada sudah saya kirim di grup Bapak Ibu. Untuk kesempatan ini saya terapkan satu karena untuk bermain dengan aplikasi lama. Jadi saya ambil yaitu asesmen gaya belajar. Untuk pelatihan 7 jurus BK tersebut, alur pembelajaran yang kita terapkan yaitu alur pembelajaran ARKA. Yang pertama yaitu aksi. Jadi yang kita mau terapkan hari ini yang pertama ini yaitu aksi. Kemudian yang kedua nanti kita akan refleksi. Kemudian yang selanjutnya itu baru masuk di konsep. Jadi aksi, kemudian refleksi, konsep, kemudian yang terakhir yaitu aplikasi. Saya sudah mulai ikuti tes juga. Ya, alhamdulillah kalau saya langsung masuk. Itu contoh daripada soal. Ketika saya mengoperasikan peralatan baru, biasanya saya di sana membaca petunjuk, mendengarkan penjelasan atau menggunakan langsung. Saya bisa belajar menggunakannya. Ya begitu, dan selanjutnya ada yang sudah selesai Bapak Ibu? Kalau ada yang sudah selesai di screenshot hasilnya. Dan ini bisa kita manfaatkan, kita gunakan yaitu untuk asesmen anak-anak di dalam kelas ketika awal pelajaran. Jadi kita asesmen untuk anak-anak pas masuk kelas. Anak-anak tersebut dari satu kelas, satu rombel, berapa persen yang memakai gaya kinestetik, kemudian auditori dan lain sebagainya. Jadi baru kita susun yaitu rencana pembelajaran. Ya. Jadi kalau sudah selesai dalam aksi, kita masuk ke dalam refleksi. Untuk refleksi, untuk beliau pertama yaitu Bapak Wakasek Kurikulum Pak Darman. Yang pertama yaitu di sana gaya belajarnya apa, kemudian kira-kira kenapa bisa dalam hasil daripada asesmen ini bisa muncul gaya kinestetik atau gaya auditori atau bisa muncul seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ini setelah saya mengisi pertanyaan-pertanyaan tadi, ternyata memang sudah terakumulasi semua jawaban-jawaban saya, dan jawaban saya ini mengarah pada karakter gaya belajar saya, yaitu masuk pada kinestetik, ya, yaitu sekitar 60%, sedangkan gaya belajar visual saya hanya 23%, sedangkan auditori hanya 16%. Artinya, ya, gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal yang ada di sekitarnya. Maksud saya, kinestetik ini saya bisa banyak gerak ini Pak. Ya, saya banyak gerak, lebih banyak hal-hal yang praktek, yang ada prakteknya. Jadi saya tidak suka hanya sekedar melihat, kemudian melihat kemudian diterangkan, atau apalagi auditori hanya sekedar mendengar, ya, auditori 16%. Jadi saya bisa mengetahui gaya belajar saya itu lebih mengarah pada sebenarnya lebih ke hal-hal yang banyak, hampir separuh, ya, lebih dari separuh gaya belajar saya itu kinestetik. Terima kasih. Iya, berikan aplaus dulu kepada beliau. Iya, terima kasih Pak Darman. Tapi Pak Darman luar biasa, karena di sana 3 gaya belajar ada semuanya. Jadi meskipun kinestetik itu adalah yang baku karena berapa persen? 60%. Walaupun dengan auditori tetap bisa, kemudian dengan gaya yang lain juga bisa. Jadi memang beliau layak menjadi Wakasek Kurikulum sekarang, karena luar biasa. Mudah-mudahan naik lagi. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Setelah mengisi tes tadi, saya mendapatkan hasil bahwa 36% saya adalah visual, 46 kinestetik. Yang tertinggi apa Ibu?
kinestetik. Kinestetik. Sedangkan auditori saya cuma 16%. Kira-kira bagaimana? Kira-kira dengan seperti itu, artinya kan jelas Ibu dengan gaya belajar apapun kan bisa menangkap dengan sempurna karena di sana di atas 30% kan? Iya. Kira-kira begitu yang dirasakan? Sepertinya memang sesuai. Untuk visual saya bisa, kinestetik pun, tapi kalau auditori memang kalau hanya melalui penjelasan ngambang di otak saya. Jadi perlu ada praktek, perlu ada sesuatu yang saya lihat untuk belajar lebih baik lagi. Seperti itu, terima kasih. Terima kasih. Berikan aplaus dulu kepada Ibu Julika. Yang kita masuk ke dalam konsep. Jadi dalam konsep, jadi setelah Bapak Ibu isi tadi konsepnya seperti ini. Gaya belajar visual tersebut yaitu mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, tulisan, bahkan di dalam pikirannya tersebut membayangkan, menggambar apa yang pelajaran yang telah disampaikan tadi. Jadi lebih cepat dengan mengingat informasi dalam bentuk gambar. Kemudian senang membaca dan mencatat. Kemudian tertarik pada tampilan visual seperti diagram dan lain sebagainya. Kemudian memahami pelajaran, cenderung membayangkan dengan pikiran. Jadi ya kita masuk yang kedua, yaitu gaya belajar auditori, yaitu lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kemudian senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru. Kemudian mudah mengingat informasi, kemudian cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan, yaitu untuk gaya belajar auditori. Yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik. Kinestetik yang seperti apa? Gaya belajar lebih aktif dengan menyentuh, bergerak atau melakukan secara langsung, suka praktek, kemudian eksperimen, kemudian aktivitas fisik, kemudian mudah bosan jika hanya duduk diam terlalu lama, kemudian sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Jadi itu adalah 3 gaya belajar yang kita sudah praktekkan dengan asesmen, kemudian nanti dengan gaya belajar 3 tadi bisa kita terapkan di dalam kelas. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran, kita adakan asesmen dulu, kemudian kita yaitu membuat program pembelajaran. Setelah program pembelajaran, sekian persen di kelas ini yang auditori, kemudian yang visual, kemudian yang kinestetik, sehingga metode tersebut kita bisa sesuaikan. Ya mungkin itu untuk yang dapat saya sampaikan untuk jurus yang ke-1. Jurus yang ke-6. Jadi untuk jurus 1, kemudian 2, 1 sudah, 2, 3 dan tadi sekilas sudah saya terangkan. Jadi kita langsung masuk ke dalam jurus ke-6. Iya, bisa Bapak Ibu berdiri dulu. Kita adakan tepuk. Kalau tepuk pagi berarti 1, tepuk 2 berarti bentuk siang berarti 2. Coba tepuk pagi, tepuk siang, pagi. Jadi kalau ada yang salah berarti belum fokus. Jadi kita fokus dulu. Tepuk pagi, siang, pagi, siang, pagi, siang, pagi, pagi, siang. Iya, jadi difokuskan sendiri. Iya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kita semuanya. Ya, kita masuk ke dalam yang ke-6 yaitu bangun kolaborasi. Jadi dalam bangun kolaborasi tersebut yaitu kita kerjasama multi pihak. Apa multi pihak? Jadi kepada semua pihak. Kemudian tujuan pembelajaran kita apa?
Jadi tujuan pembelajaran kita yaitu guru BK dan guru kelas. Guru BK dan guru kelas menguasai kompetensi sebagai penghubung partisipasi semesta antara keluarga, sekolah, masyarakat, kemudian media, serta berbagai pihak dalam melaksanakan proses bimbingan karakter dan pengembangan potensi murid secara maksimal. Jadi guru BK itu mengetahui bukan hanya secara fisik tapi secara psikologi. Kemudian guru kelas mengetahui secara prakteknya, dia bolos, dia alfa, dia sering terlambat. Jadi itu guru kelas, sehingga di situ melakukan yaitu sebuah kerja sama. Minta maaf Bapak Ibu, ada berapa di sini? Coba berhitung sesuai dengan bagaimana ini. Ya, sesuai dengan baris, coba. 19, 20, 21, 22. 22. Bikin ke 4 kelompok saja. Kelompok 1 di sini. Semuanya. Jadi silakan kartunya sama temannya dirahasiakan. Dia perannya sebagai apa dirahasiakan. Jadi cuman kartu saya yang ditunjukkan sama temannya. Tapi di dalam sini yaitu ada peran. Dia sebagai Pak Guru BK protokol, dia sebagai Ibu Galo. Jadi ketika diskusi nanti sesuai dengan perannya masing-masing yang ada di dalam kartu ini. Ada tulisannya ini Pak. saya tidak baca juga. Ya Bapak Ibu, jadi sesuai dengan kelompoknya, minta tolong untuk bergabung. Jadi kita mengangkat sebuah tema, masalah. Masalah apa yang ada di dalam sekolah kita yang perlu kita selesaikan dengan kolaborasi. Temanya diambil dulu, kira-kira bikin kesepakatan temanya apa. Setelah tema, kemudian mengawalinya yaitu dengan kemudian Bapak Ibu sesuaikan ketika bicara tersebut dengan perannya. Jadi bicaranya dengan perannya, tidak sesuai dengan dirinya. Kita langsung presentasi daripada kelompok dua dulu. Dari beliau Wakasek Kurikulum. Jadi apa kasus yang diangkat, kemudian kesepakatan apa yang dibikin antara di sana ada wali kelas, di sana guru BK, kemudian kepala sekolah, bahkan bisa menghadirkan bapak pengawas. Ya, silakan pada kelompok dulu. Terima kasih. Kami kelompok 2 kami mengambil permasalahan siswa kami di kelas, yaitu ada siswa yang sering tidur. Ya, jadi kasus yang sering terjadi di sekolah kita adalah siswa sering tidur di dalam kelas. Jadi cara mengatasinya, yang pertama, pastikan tidak ada jam kosong. Ya, karena jam kosong itu sangat berpengaruh terhadap anak-anak, apalagi kemungkinan anak-anak yang di luar sana sering main game. Cara penanganannya supaya siswa tidak tidur di kelas itu dengan tidak ada jam kosong dalam kelas. Mungkin itu dari kelompok 2, mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Iya, terima kasih Bapak Kepala Sekolah, guru-guru SMA X. Saya sebagai pengawas di sini. Ya, saya sebagai pengawas di sini. Ya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, kalau ada guru tidak masuk di kelas, apa alasannya? Tolong dicatat Pak, berikan setiap minggu kepada saya. Siapa guru yang tidak masuk di Pak, tapi masuk di dengan saya. Nanti saya yang bina. Kalau umpamanya Bapak tidak bisa bina, saya sebagai pengawas ini ya sudah saya itu Pak. Saya panggil ke kantor. Terima kasih Pak.
dari Bapak pengawas dan itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih Guru. Jadi diperhatikan, jadi dari kelompok 2 mempresentasikan bahwasanya dalam kolaborasi tersebut yaitu cara mengatasi siswa yang tidur di kelas. Ketika kolaborasikan antara wali kelas, guru kelas ditanya, ternyata ada titik temunya. Apa titik temunya? Yaitu sering ada jam yang kosong sehingga dimanfaatkan anak-anak untuk tidur. Makanya untuk pesan terakhir daripada kepala sekolah dan Bapak pengawas tadi, jangan sampai ada jam kosong. Bapak pengawas mengatakan kalau ada guru yang kosong, catat namanya, kasih sama saya. Ya, terima kasih, berikan aplaus dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah yang kami angkat di sini tadi mirip dengan masalah yang sudah diangkat oleh kelompok sebelumnya, tetapi sedikit lebih kompleks. Jadi ada bunyi-bunyinya lagi. Ya. Jadi masalah yang kami angkat adalah siswa ini sering tidur di kelas sama, tapi selain itu dia punya hubungan dengan adik kelasnya. Nah, taruhlah dia ini pacaran begitu ya. Oke, punya pacaran begitu. Jadi mereka ini berpacarannya ini sudah pada tahap yang toksik gitu loh, tidak sehat, tidak saling memberikan motivasi untuk membuat sekolahnya, pembelajarannya semakin meningkat, tetapi justru sebaliknya. Jadi seperti kesepakatan yang kami ambil pada saat diskusi adalah yang pertama, kami memanggil ini anak ini melakukan komunikasi secara personal, baik wali kelas, guru wali. Setelah itu kami lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu guru BK. Nah, ke Wakaset kesiswaan. Setelah itu maju lagi, naik lagi ke Bapak Kepala Sekolah. Nah, kalau sudah di tingkat ini tidak ada perubahan, maka langkah yang kami ambil adalah mengundang orang tua dari kedua belah pihak penyana ini. Atau kalau sudah diundang tidak memberikan respon, maka wali kelas, guru wali beserta BK akan mengunjungi kedua orang tua anak ini untuk berkomunikasi mencari solusi. Lalu dalam berkomunikasi ini kami mengambil sikap yang tegas, menanyakan kepada orang tua kalau memang misalnya orang tua ini sudah menyepakati ini anak, dalam artian sudah saling menyukai satu sama lain, maka untuk tidak merusak teman-teman yang lain, teman-temannya dia di lingkungan kelas sekolah, lebih baik mengambil langkah memastikan atau sikap kedua anak ini tidak mempengaruhi teman-teman di sekolah yang lain. Iya, terima kasih, berikan aplaus dulu. Hasil diskusinya ada di kelasnya itu ya, pacaran yang mungkin melewati batas. Jadi setelah berkolaborasi menghasilkan bahwasanya kalau memang sudah seperti itu ya ditanya mau menikah atau mau sekolah. Jadi hasil kesepakatannya kalau mau sekolah jangan begitu, kalau mau menikah silahkan keluar dari sekolah kemudian menikah. Ya, berikan aplaus kepada kelompok 2. Refleksi mengapa kolaborasi itu penting. Kolaborasi berfungsi untuk mendukung perubahan yang sistemik yang memastikan kesetaraan akses pendidikan yang berkualitas bagi setiap murid. Kemudian kolaborasi juga berperan dalam menutup kesenjangan pencapaian kesempatan untuk murid. Melalui kolaborasi yang efektif, guru dan guru BK integrasikan sumber daya keahlian berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pada perkembangan murid secara holistik dalam
aspek akademik, sosial maupun emosional. Jadi kolaborasi tadi ada guru kelas, ada guru BK, kemudian ada kepala sekolah, ada bahkan kalau sudah tingkat daripada kenakalannya anak atau kasusnya tersebut tinggi, itu sampai kepala sekolah dan pengawas. Guru kelas perannya yaitu pembelajaran yang mendidik melalui mata pelajaran pembentukan karakter murid. Jadi ketika mengajar sekaligus itu merupakan proses daripada pembentukan karakter. Kemudian untuk guru BK tersebut fungsinya yaitu sebagai layanan. Jadi pelayanan yang memandirikan dalam mengembangkan potensi diri murid baik dalam bidang pribadi, sosial, kemudian belajar dan karir. Dalam belajar tersebut itu tidak ada rasa ketertekanan, tidak ada rasa minder, tidak ada rasa yang lain, sehingga ketika ada masalah dicari dulu sumbernya, apa masalahnya, kemudian apa penyelesaiannya. Kemudian kebutuhan kolaborasi yaitu membantu memahami, mengatasi masalah belajar sosial, emosional, dan perilaku murid. Guru BK yaitu mengembangkan program dan intervensi terpadu melalui kolaborasi lintas peran di sekolah. Kemudian tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan holistik. Kemudian untuk guru BK tujuannya meningkatkan kesejahteraan secara pribadi, sosial, akademik, dan karir bagi sebagian daripada proses perkembangan yang utuh. Nah, di sini manfaatnya kolaborasi, yaitu kolaborasi memungkinkan masalah murid diidentifikasi lebih awal. Jadi dengan adanya kolaborasi, masalah tersebut lebih cepat diketahui. Kenapa lebih cepat diketahui? Karena guru kelas lapor, wali kelas lapor berdasarkan data. Pelajaran ini dia mengantuk, pelajaran ini dia bolos, pelajaran ini Firdaus lompat pagar, pelajaran ini Firdaus tidur di musola. Jadi cepat terdeteksi dan lebih awal teridentifikasi. Tangani dengan pendekatan yang lebih menyeluruh. Dan semua orang pasti memiliki keterampilan masing-masing. Jadi dari kolaborasi tersebut diharapkan dapat ditangani dua sisi, kemudian dia lebih optimal dalam pengembangan baik di dalam akademik, sosial, ataupun pendekatan yang terintegrasi, yaitu menyeluruh tadi. Ini tadi yang kita angkat. Masalah murid itu ada masalah ringan, kemudian masalah ringan di sana juga ada hadir juga guru BK, konselor, guru kelas. Kemudian masalah sedang juga di sana. Jadi di sini tersebut ini hadir yaitu guru piket, masalah yang ringan tadi yang pertama. Kemudian masalah berat ada konselor, kemudian kepala sekolah. Dan kalau kita tidak mampu maka kita harus referral tersebut, yaitu kita undang pihak terkait. Kira-kira anak tersebut mau kita arahkan kemana? Kalau dia narkoba, kecanduan, berarti kita arahkan, setelah itu kita arahkan ke pihak terkait, yaitu BNN. Kalau yang berbuat kenakalan remaja yang berlebihan bahkan sampai kriminal, pihak terkaitnya yaitu polisian. Di sana diadakan pembinaan, tapi bukan penahanan, tapi masih sebatas pembinaan. Dan saya kira untuk tentang kolaborasi, apa itu kolaborasi, kemudian apa yang perlu kita kolaborasikan, kemudian bagaimana kolaborasi sudah kita ketahui bersama. Oleh karena itu saya sebagai pemateri dalam on the job learning, yaitu untuk saya ambil hari ini yaitu jurus 1 dan jurus 6, itu saya kira cukup sekian, dan mudah-mudahan dengan proses terakhir tersebut bisa kami bisa menyelesaikan, yaitu sebagai calon PASDA, yaitu fasilitator daerah untuk guru BK dengan tema yaitu 7 jurus BK hebat. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.